Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah. Salam misioner. Hai adik-adik. Hai. Apa kabarnya hari ini? Aku sehat, aku kuat. Nah, kembali lagi di pendampingan sekami kita pada bulan Kitab Suci Nasional pada minggu yang ke-4 dengan tema Aku anggota Gereja Katolik. Nah, sebelum itu kakak mau tanya nih, apakah adik-adik sudah siap? Siap. Kalau begitu, mari kita berdiri dan bernyanyi bersama-sama. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti adik-adik udah pada semangat dong ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pendampingan kita pada hari ini, kita tenang, kita menyiapkan hati, kita bersatu dalam doa. Ayo adik-adik mengambil sikap doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Sekarang kita akan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena kami telah dibaptis dan menjadi anggota gereja-Mu. Bantulah kami agar selalu setia dalam persekutuan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik.
adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat 37-47. Yuk dengerin dengan baik. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami buat untuk saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Wah, adik-adik hebat semua ya baca kitab sucinya. Suaranya merdu-merdu semua. Nah, kakak mau tanya nih, judul bacaan kita minggu ini apa ya? Betul sekali, cara hidup jemaat perdana. Siapa sih jemaat perdana itu? Yuk kita simak sama-sama. Nah, jemaat perdana itu adalah orang Kristen pengikut Tuhan Yesus yang pertama. Teman-teman, masih ingat ya tentang cerita orang-orang yang di atas kepalanya ada api Roh Kudus dan mereka saling berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda? Nah, itu dia jemaat perdana. Saat itu mereka berjumlah 3.000 orang, lalu bertambah 2.000 orang. Ayo coba hitung, jadi berapakah jumlah jemaat perdana saat itu? Betul, jadi 5.000 orang loh. Wah, banyak sekali ya. Oh iya, ada yang menarik loh dari cara hidup jemaat perdana. Penasaran ya? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, segala sesuatu merupakan kepunyaan bersama. Jadi saat itu tidak ada yang mengatakan benda kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Segala benda kepunyaan mereka adalah milik bersama. Cara hidup jemaat perdana yang kedua yaitu semua hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah. Mereka hidup saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling mendukung. Pokoknya semua yang mereka lakukan untuk sesamanya dipenuhi dengan cinta kasih. Yang ketiga yaitu saling berbagi. Dengan berbagi, mereka semua hidup berkecukupan, damai, tentram dan sejahtera. Kalau dibayangkan, hidup seperti itu indah sekali ya. Nah teman-teman, inilah yang mau kita tiru. Berbagi. Teman-teman, kira-kira apa ya yang bisa kita bagi? Ada banyak loh. Bisa bagi mainan, bagi pulpen,
pensil, senyum teman-teman, dan waktu teman-teman juga bisa dibagi. Juga kepintaran kita bisa dibagi loh. Contohnya, jika ada teman kalian yang kurang paham dengan pelajaran sekolah, teman-teman bisa membantu mereka belajar agar mereka semakin paham dengan pelajaran itu. Tapi bukan berarti kita memberikan contekan ke mereka ya. Oh iya, teman-teman juga bisa membantu apabila ada teman kita yang mungkin wajahnya terlihat sedih dan murung. Ayo kita bantu dengan bagi waktu kita untuk mendengarkan mereka bercerita. Itu tindakan yang baik loh. Apalagi jika kita bisa membantu mereka yang membutuhkan sesuatu. Jangan lupa untuk menyebut nama mereka di dalam doa kita ya. Terakhir, ingatlah kalau kita itu punya Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Tuhan Yesus mau segala pemberiannya kepada kita itu bermanfaat juga untuk orang lain di sekitar kita. Yuk, coba berbagi satu hal setiap hari. Paling mudah berbagi senyum teman-teman. Selamat berbagi adik-adik dan teman-temanku. Shalom, sampai jumpa lagi ya. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita akan membuat kreativitas yang keren loh. Mau tahu? Nah, adik-adik akan membuat hiasan dinding yang bertuliskan cara hidup jemaat perdana. Mau tahu nggak? Yuk kita lihat. Setelah adik-adik mengumpulkan semua alat dan bahannya, di kertas yang pertama yang berwarna putih, adik-adik tulis judulnya yaitu Cara Hidup Jemaat Perdana. Yang kedua, kertas yang berwarna biru, adik-adik tuliskan Cara Hidup Jemaat Perdana yang pertama yaitu berkumpul dan mendengarkan firman. Seperti ini. Kemudian, di kertas selanjutnya yang berwarna kuning, adik-adik menuliskan Cara Hidup Jemaat Perdana yang kedua, memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik bisa menuliskan lagu kesukaan sekami yang adik-adik sukai. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian kertas yang ketiga yang berwarna hijau, adik-adik menuliskan siapa saja yang ingin adik-adik doakan. Mau itu ayah, ibu, kakak, adik, maupun teman-teman. Nah, yang selanjutnya di
kertas yang terakhir berwarna pink, adik-adik menuliskan cara hidup jemaat perdana yaitu berbagi. Nah, adik-adik bisa tulis adik-adik mau berbagi apa aja sama teman-teman, keluarga. Seperti ini. Nah, selanjutnya setelah semuanya terkumpul, adik-adik membuka double tip yang sudah tertempel di kertas penghubungnya dan hubungkan dari setiap kertas yang adik-adik sudah tuliskan. Seperti ini. Nah, setelah ini adik-adik jangan lupa tuliskan nama adik-adik. Nah, gimana adik-adik? Mudah kan cara buatnya? Nah, hiasan ini adik-adik bisa tempelkan di lemari, di dinding, maupun di pintu. Nah, jangan lupa juga hiasan ini difoto buat jadi kenang-kenangan adik dan dapat diperlihatkan kepada teman-teman. Sampai jumpa! Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, dampingilah para pemimpin masyarakat agar dalam masa pandemi ini sungguh-sungguh memusatkan perhatian kepada masyarakat yang mereka layani. Semoga mereka senantiasa membuat keputusan-keputusan yang bijaksana demi kesejahteraan dan keselamatan hidup banyak orang. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin gereja ya Bapa, sertailah pemimpin gereja agar dalam masa sulit seperti sekarang ini dapat berperan sebagai gembala yang senantiasa melindungi domba-dombanya. Mampukanlah mereka untuk memberikan pendampingan rohani kepada umat yang hidupnya direndung oleh ketidakpastian. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, dampingilah dan kuatkanlah keluarga, kerabat, dan teman-teman kami yang sedang sakit. Semoga mereka senantiasa merasakan kehadiran-Mu, sehingga tetap tabah dan tetap bertekun dalam pengharapan. Pulihkanlah mereka, ya Tuhan. Angkatlah penyakitnya, sehingga mereka dapat kembali menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Bagi para tenaga medis, ya Bapa, anugerahkanlah berkat-Mu secara berlimpah kepada para tenaga medis yang pada masa pandemi ini telah mengorbankan waktu, tenaga, dan hidup mereka untuk merawat orang-orang sakit. Berilah mereka selalu kesehatan, lindungilah dari ancaman penyakit, agar mereka dapat terus menjalankan pengabdian ini dengan tenang. Berilah pula mereka ya Bapa kesabaran dan penghiburan ketika mereka menghadapi saat-saat yang berat. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, ya Bapa, ajarlah kami bersikap dalam masa pandemi ini agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami mendatangkan keselamatan bagi sesama. Kuatkanlah kami agar selalu setia dalam persekutuan gereja-Mu. Mampukanlah kami menghadirkan kabar baik bagi orang-orang yang sedang berbeban berat. Marilah kita mohon. Nah, dari pendampingan hari ini, adik-adik pasti udah pada tahu kan bagaimana cara hidup jemaat perdana itu? Benar, mereka hidup rukun, tidak bertengkar, suka berbagi, saling menolong, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, dan pastinya rajin memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus belajar mencoba menerapkan cara hidup jemaat perdana itu dalam kehidupan kita. Contohnya, kita membantu orang tua membersihkan rumah
menolong saudara, tidak bertengkar sama saudara, saling mengasihi satu sama lain, saling membagi sesama teman, rajin-rajin pergi ke gereja, dan rajin ikut pendampingan sekami. Tapi adik-adik, dalam masa pandemi ini, kita gereja dan pendampingan sekami secara online dulu ya. Kita harus tetap jaga jarak, jaga kebersihan, dan jaga kesehatan. Tapi adik-adik jangan patah semangat, kita harus tetap semangat. Ingat loh, kita itu Laskar Kristus yang mempunyai semangat 2D, 2K. Pada tahu kan apa itu 2D, 2K? Iya, benar. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Jadi adik-adik, kita semua harus tetap semangat dalam memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kakak ingin mengajak adik-adik kembali bersatu dalam doa. Ayo, kita mengambil sikap doa. Kita tenang, kita menyiapkan hati, tangannya dilipat, matanya ditutup. Sekarang kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pertemuan ini. Kuatkanlah hati kami, anak-anak-Mu, di dalam gereja ini. Bantulah kami agar selalu setia dalam iman kepada Dikau, melalui persatuan dan persekutuan dalam gereja. Damai Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, pendampingan kita hari ini udah selesai. Ya. Walaupun pendampingan kita udah selesai, adik-adik jangan bersedih. Tetap semangat, bersuka cita, rajin berdoa, baca kitab suci, saling berbagi, dan yang pastinya jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pastinya pakai masker. Sampai jumpa di pendampingan selanjutnya. Bye!